Ya halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Gua udah absen ini nggak posting video ini 2 hari ya kalau nggak salah. Ya 2 hari. Jadi gue sempat waktu itu janji sama kalian ingin mengeluarkan 2-3 video sekaligus membahas setiap topik yaitu Serie A, terus juga soal Munchen yang juara. Mau bahas Nagelsmann, tapi memang karena berapa hari ini, sebenarnya bukan berapa hari ini, tapi seminggu terakhir ini gua banyak banget olahraga, hampir tiap hari, main basket, main bola, main bulu tangkis, bola lagi, basket lagi, bola lagi. Jadi capek banget, jadi gue baru sekarang bisa bikin video lagi. Dan ini jam berapa? 00.42 ya. Jadi subuh, pagi, menjelang pertandingan sambil nunggu City lawan Madrid. Jadi gue bikin video ini. Nah, jujur tadinya gue mau bikin video itu soal Nagelsmann tadi, soal Munchen. Itu feature ya, temanya jadi timeless. Dan juga ya hasil di Liga Inggris kemarin. Cuman karena tiba-tiba hari apa Selasa siang, itu Selasa siang kalau nggak salah ya, pokoknya hari Selasa lah, itu ada postingan di IG dari Marco Simic ya, ini pemain Persija kita semua tahu lah, yang bikin geger, mengagetkan. Jadi nanti gua akan share screenshotnya. Jadi Marco Simic ya kita tahu lah ya berapa history dia bersama Persija. Jadi di postingan itu dia bilang intinya dia merasa kecewa. Ya intinya dia merasa kecewa karena gajinya nggak dibayarkan selama 1 tahun. Gitu. Di situ dia posting dan langsung rame tuh. Banyak yang komen lah, ada yang macam-macam reaksinya lah, ada yang pro, ada yang kontra juga, jadi terbelah. Nah, karena ini masih one side story, jadi ya memang susah untuk kita ambil kesimpulan. Masih one side story, baru mungkin 12 jam kurang lebih, dan kita belum tahu cerita selengkapnya dari sisi Persija. Nah, tapi kita akan bahas dulu terkait dengan pernyataan dari Marco Simic ya. Jadi sedikit kita singgung, Marco Simic ini uh, sudah bergabung dengan Persija itu sejak tahun 2018 ya. Dan bawa juara Persija Liga 1, kemudian juga trofi-trofi lainnya lah, salah satunya Piala Presiden. Nah, memang agak disayangkan sih kalau menurut gua, terlepas dari apapun kasusnya, permasalahannya harus istilahnya berpisah dengan cara seperti ini. Ini pasti nggak enak nih, ujungnya. Players come and go, iya, pasti. Cuman bagaimana caranya? Istilahnya gampang lah, kalau misalnya kita ingat ungkapan lama itu, datang tampak muka, ya pulang tampak punggung. Kira-kira harusnya seperti itu. Ya itu biasa dalam pekerjaan juga, ada yang masuk, ada yang resign, tapi disayangkan. Cuman gini, nah ini aku akan bahas dari aspek atau dari opini gua ya, terkait dengan pernyataan dia. Ada beberapa hal yang menarik dari kasus ini. Pertama, kalau kita analisa secara objektif, dari berapa tahun terakhir di luar Mark Klok ya, seingat gua ini baru pertama kali kasus di Persija terkait dengan gaji. Sekali lagi disclaimer, ini belum ada both side stories ya. Jadi baru satu sisi klaim dari Marco Simic. Alessio contohnya ya, dari informasi-informasi yang beredar yang gue dengar, misalnya dia diputus kontrak atau di-terminate lah biasanya, atau ya bahasa kasarnya dipecat. Tapi dari info yang gue dapat, dia dibayar sisa kontraknya, dibayar hak-haknya, termasuk juga jatah apartemennya dan sebagainya. Kalau lu bertanya apa iya informasi tersebut benar, sebenarnya gampang logikanya. Lihat aja, kalau ada yang bermasalah pasti dia akan koar-koar. Itu satu. Kedua, Marco Simic di awal musim ini agak lumayan bagus. Agak lumayan bagus gue bilang ya. Artinya dia masih tune in, masih bisa menciptakan beberapa gol lah. Nah, kebetulan gue bawa Liga 1 juga. Seingat gue, roughly, secara kasar, penampilannya agak menurun di setengah musim akhir. Memang
garis lurus juga dengan transformasi Persija yang memang mulai memakai pemain-pemain muda. Cuman kalau gua lihat secara kasat mata di setengah musim akhir itu penampilan Simic memang agak turun. Secara individu maupun juga secara kolektif. Ya kita lihat strategi mengandalkan Rico Simanjuntak, kemudian crossing atau cutback ke arah Simic ini udah bisa dibaca dengan baik oleh lawan. Ini secara teknis ya. Kemudian juga tadi secara individu kita lihat, gue lihat ya menurut gue agak sedikit turun memang penampilannya. Tapi oke lah, itu isu soal teknis ya. Kembali lagi soal hak tadi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita apungkan terkait dengan surat pernyataan Simic. Pertama, dia mengatakan, ini sekali lagi gue tidak membela siapapun ya, karena sekali tambah disclaimer lagi, gue bukan fans Persija. Gue hanya ya pengamat atau pecinta sepak bola yang umum yang melihat dari kacamata yang objektif dan dari kapasitas yang gue tahu. Jadi gini, dia bilang setahun dia nggak dibayar. Nah, logikanya pemain, apalagi dia pemain asing yang setahu gue juga punya agen pemain yang tentunya tahu hak dan kewajibannya. Kalau 1 bulan saja, gak usah 1 bulan deh, 2 bulan atau bahkan 3 bulan nggak dibayar, itu pasti dari awal seharusnya sudah protes, seharusnya sudah mengajukan keberatan. Apalagi di awal-awal dia main bagus. Jadi artinya lu main bagus, week in week out, reguler, ngegolin, tapi nggak digaji. Kan kalau nggak salah Liga tuh mulai bulan September atau Oktober ya. Jadi sampai putaran kedua, ketiga, seri kedua, ketiga nggak dibayar. Rasa-rasanya gue nggak pernah denger ya. Rasa-rasanya, koreksi kalau gue salah. Rasa-rasanya gue nggak pernah denger Simic atau agennya atau siapapun itu di kubu mereka protes menagih gaji. Seingat gue nggak pernah denger. Nah, kalau nggak pernah, tentu ini menjadi tanda tanya. Ya, kenapa di awal-awal nggak dibayar, nggak ditagih, lantas di akhir baru ditagih. Ini keanehan pertama. Kedua, kalau lu ingat di tengah musim, ya kalau nggak salah Januari ya, sekali lagi koreksi kalau gue salah, itu Persija mendatangkan 7 pemain. Coba gue inget-inget ya, dari mulai Makan Konate, kemudian Syahrian Abimanyu, Ahmad Bustomi, kemudian Samuel Kristensen Simanjuntak, kemudian Ikhwan Ciptadi dan Iksan, serta satu lagi Irfan Jawari pinjaman kalau nggak salah ya, dari Persis Solo ya. Jadi ada 7 di tengah musim. Nah, logika aku begini, ibaratnya orang berhutang sama lo, jadi orang minjem duit sama lo, kemudian nggak dibayar, terus tiba-tiba lo lihat dia, let's say beli barang mewah, kemudian liburan dan sebagainya. Tentu lo pasti gondok dong, pasti lo memuncak dan lo akan nagih. Mana utang lo? Mana gaji gua? Kok nggak dibayar? Sementara lu masih bisa beli pemain lagi dengan gaji yang nggak murah, gue yakin. Gue nggak tahu berapa, tapi gue yakin Konate itu kita bicara 1 miliar mungkin atau bahkan lebih, gue nggak tahu, tapi pasti gede. Jadi logikanya di saat ada 7 pemain tersebut masuk, yang mana bayarannya nggak murah, harusnya pihak Marco Simic melayangkan protes. Gaji gue belum dibayar, kenapa? Terus lu kenapa beli pemain yang lain terus lu bayar? Ini yang aneh menurut gue. Gue bukan mengambil kesimpulan, tapi gue hanya mencoba ya menggelitik akal sehat kita. Jadi di situ harusnya dia mulai minta. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang rasa-rasanya tidak terjawab. Jadi ada missing linknya antara pernyataan dia bahwa dia tidak dibayar 1 tahun dengan masa sepanjang 1 tahun itu. Kok nggak ada liniernya gitu loh. Ya itu tadi, kalau lu nggak dibayar lu pasti minta nagih, apalagi yang punya utang itu istilahnya beli barang mewah lah gitu. Nah kemudian balik lagi tadi soal referensi kasus yang terjadi ya, Alessio nggak ada masalah, kemudian juga Marco Motta. Nah Marco Motta juga sama ya, kita tahu lah penampilannya juga menurun jauh, tapi dari informasi yang gue dapat kewajiban dia dipenuhi. Sekali lagi, bagaimana mengklarifikasinya? Sangat mudah. Artinya kalau dia memang kewajibannya tidak dipenuhi, pasti dia akan
membuat statement. Apalagi sekarang media itu bisa kita yang kontrol. Artinya kita punya akun sosmed, media sosial yang bisa kita gunakan untuk melancarkan protes tersebut. Dan ternyata setahu gua sejauh ini tidak ada statement ataupun keluhan dari Marco Motta. Artinya logikanya itu pun beres. Nah, pertanyaannya balik lagi kepada Simic. Kenapa Simic ini hanya satu-satunya yang protes dan setelah setahun? Nah, sekali lagi, ini baru satu pihak, kita nggak tahu, tapi secara analogi tadi sudah gue jabarkan seperti apa. Nah, karena ini masih baru satu pihak, gue membayangkan, kalau gue jadi Persija, tentu kalau memang pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, atau bahkan tidak full benar 100%, tentu mereka akan bikin klarifikasi. Ya, apalagi ini mau Lebaran. Tadi yang gue sebutkan di awal, bridging, kalau sampai ini hari Rabu, anggaplah ini udah masuk Rabu ya, Kamis, Jumat, tidak ada klarifikasi dari Persija, maka bisa jadi opini yang terbentuk adalah Simic yang benar. Ya, Persija yang one prestasi. Tapi tentu kita nggak tahu nih. Tapi kalau feeling gua, prediksi gua, Persija seharusnya akan membuat klarifikasi preskon secepatnya, paling nggak sebelum Lebaran. Nah itu. Kemudian sedikit lagi tambahan, gue juga sempat dapat informasi terkait dengan regulasi. Ya, konon untuk gaji itu memang dari operator liga ya, itu dimungkinkan untuk dibayarkan 75% dari kontrak. 75% dari kontrak. Kenapa? Karena memang keadaan sedang tidak normal. Ya, kita semua tahu nggak boleh ada penonton. Dan kalau nggak ada penonton itu berarti turunannya banyak. Ya, setahu gua misalnya nilai sponsorship juga jadi berkurang atau sponsor lah. Karena tidak banyak e-board yang di pinggir lapangan, itu kan juga pemasukan buat klub kalau mereka jadi tuan rumah. Kemudian ya penonton itu sendiri tiket. Dan biasanya kalau ada match day, ya penjualan merchandise juga lebih banyak ya, apalagi kalau menang dan sebagainya. Jadi memang intinya adalah masa pandemi ini ada kesulitan keuangan klub-klub, sehingga operator liga memberikan regulasi lah gampangnya bahwa klub boleh membayar 75% dari kontrak pemain. Nah, sekali lagi gue sempat dengar-dengar dan juga dapat informasi katanya Persija ini sebenarnya sudah memenuhi kewajibannya, katanya. Ini juga baru rumor ya. Sekali lagi kita akan tunggu nih pernyataan Persija apa yang sebenarnya terjadi. Nah, cuman Marco Simic ini katanya minta 100%. Nah, kita nggak tahu pernyataan mana yang benar, atau apakah ini pernyataan ini benar atau tidak, dan apakah memang katakanlah 75% itu dibayar, atau memang aturannya seperti apa. Tapi setahu gue seperti itu. Jadi klub boleh membayar 75% dari gaji atau kontrak karena keadaan sedang tidak memungkinkan. Nah, disinilah nanti kita akan lihat klarifikasi yang kalau gue sih dari dari pengamat atau pecinta bola sepak bola netral, gue berharap ada klarifikasi dari Persija supaya kita juga clear menilai ini. Karena kasihan di grassroots ini, masa ini kan biasanya banyak yang ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan kemana suara lagi kencang. Ya mungkin nggak semua ya, tapi banyak yang akhirnya berpikiran cepat pendek, gampang menilai. Ya kita nggak bisa juga mengambil kesimpulan. That's why di video kali ini gue sangat hati-hati, tapi bukan berarti gue tidak memberikan fakta yang clear ya. Cuman gue tidak mengambil kesimpulan. Ada kesimpulan gue, tapi bukan untuk menentukan si A benar, si B salah. Tapi gue lihat ada missing link dari statement yang dituangkan oleh Simic di halaman Instagram sosial medianya dengan perjalanan dia selama setahun mengarungi Liga 1 di kompetisi kali ini. Tapi walau-alam kalau kita bicara etika jurnalisme, sebenarnya makanya kita harus menunggu coverboard story. Terus terang gue udah mencoba mengkontak agen dari Simic, tapi belum sejauh ini belum dibalas. Ya kita akan tunggu babak selanjutnya dari ya kalau dibilang mungkin kasus ya dari Marco Simic. Oke. Itu dulu video kali ini terkait dengan Marco Simic. Kita akan tunggu dari klarifikasi dari sisi yang lain supaya kita lebih jelas dalam menilai kasus ini. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Salam damai, salam sehat. Jumpa lagi di lain waktu. Ciao.